semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Adi Bakila dan rekan saya Oriza Fiargita Putri Jalumang. Kami merupakan mahasiswa UIN Wali Songo Semarang semester 4 dari kelompok 3 kelas Psikologi Eksperimen akan mempresentasikan proposal penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza Fiargita Putri Jalumang. Kami berdua bersama Ajibah akan mengkaji tentang penelitian yang akan kami lakukan yang berjudul efektivitas penggunaan media grafis terhadap motivasi belajar mahasiswa. Kenapa sih kita ngambil ini? Karena seperti kita ketahui banyak sekali faktor pendorong untuk memicu dorongan motivasi belajar. Salah satunya itu kita ambil dari media grafis. Nah, karena banyak sekali faktor, ada yang bisa menjadi faktor eksternal maupun internal, makanya pentingnya untuk tenaga pengajar atau pendidik itu menciptakan inovasi-inovasi baru agar mempermudah metode pembelajaran. Nah, kita masuk ke manfaat penelitian. Untuk melanjutkan tujuan penelitiannya, sebelumnya saya sudah sebutkan, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Nah, bagi para lembaga, penelitian ini bisa menjadi sebuah tolak ukur atau sumber dari ilmu pengetahuan. Lalu untuk para peneliti, penelitian yang saya lakukan dengan saudari Adibah ini bisa menjadi sebuah acuan untuk menyelesaikan permasalahan yang relevan. Aslinya penelitian yang akan kami lakukan selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Aam Kurnia pada 2015, bahwa penggunaan media belajar visual itu benar-benar dapat meningkatkan motivasi hasil belajar ekonomi pada siswa kelas 10 SMA 1 Negeri Pekalongan. Nah, Martua Ferry Siburian juga melakukan penelitian itu pada tahun 2016 tentang efektivitas penggunaan media grafis dalam meningkatkan hasil belajar IPA terhadap siswa kelas 7 SMP Negeri 209 Jakarta. Nah, di situ hasil penelitiannya menunjukkan adanya proses yang menerapkan dengan media grafis dan hasil belajarnya itu siswanya tuh tinggi. Nah, situasi belajar semakin menyenangkan dan banyak diminati siswa. Nah, adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan yang kami lakukan itu terletak di subjek penelitian, metode yang akan digunakan, dan jumlah. Nah, kita masuk ke pembahasan. Nah, di dalam motivasi itu bisa kita katakan motivasi adalah sebuah daya pendorong untuk yang ada dalam diri untuk mencapai atau mengarahkan ke tujuan. Jadi motivasi itu bisa kita katakan dia tuh bisa menjamin kita untuk mempermudah mencapai tujuan kita, kayak gitu. Terus ada namanya aspek motivasi. Nah, di aspek motivasi ini ada 4. Yang pertama ada dorongan, lalu ada komitmen, lalu ada inisiatif, dan ada optimis. Nah, yang pertama itu ada dorongan untuk mencapai sesuatu. Nah, dorongan ini adalah sebuah daya untuk mendorong individu untuk melakukan tujuan hidupnya. Jadi dorongan ini berasal dari dalam diri seseorang. Nah, biasanya dorongan ini tujuannya untuk mencapai standar atau kriteria dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya ada komitmen. Komitmen ialah salah satu faktor yang terpenting. Jadi ketika individu memiliki komitmen, dia mampu untuk bertanggung jawab. Dia mampu dan dia bisa memilah-milah mana yang lebih penting, mana yang harus dilakukan duluan, gitu. Dia mampu membagi waktunya untuk mengefisienkan waktu, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada inisiatif. Inisiatif itu adalah kesiapan individu untuk melakukan sesuatu atas peluang yang ada. Jadi dia memanfaatkan
peluang dalam diri dia yang ada di lingkungannya pun untuk memberikan kesempatan untuk mencari ilmu pengetahuan yang baru kayak gitu. Terus selanjutnya ada optimis. Optimis ini adalah sikap gigih untuk mengejar tujuannya. Jadi dia tidak memperdulikan nanti di depannya tuh dia akan gagal atau tidak. Jadi biasanya siswa yang memiliki sikap ini dia tidak mudah menyerah. Contohnya ini, misalnya siswa yang memiliki nilai jelek, dia akan terus berjuang untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, itu adalah namanya sifat optimis. Optimis ini wajib dipunyai oleh siswa agar meningkatnya kualitas dalam diri seseorang. Nah, kita masuk ke faktor-faktor pendorong motivasi. Nah, motivasi ini ada dua faktornya, ada faktor eksternal maupun internal. Kita bahas di faktor internal dulu ya. Yang pertama ada cita-cita. Kenapa sih cita-cita jadi faktor pendorong? Nah, cita-cita itu karena dia tertanam dalam diri. Biasanya individu yang mempunyai cita-cita ia lebih mudah untuk mencapai tujuan yang jelas, apa yang akan dia tuju untuk kehidupannya. Lalu ada kemampuan peserta didik. Jadi kemampuan peserta didik itu adalah dia sadar akan potensi diri dia dan dia mampu memanfaatkan peluang dari potensi-potensi yang dia miliki. Lalu selanjutnya ada kondisi peserta didik. Nah, kondisi di sini tuh meliputi kondisi fisiologis maupun psikologisnya. Jadi ketika dia lagi merasakan gak enak badan, itu bisa mempengaruhi faktor-faktor tersebut, atau kondisi mentalnya dia sedang berbahaya atau mentalnya sedang bermasalah, itu juga bisa mempengaruhi faktor-faktor tersebut, faktor internal. Lalu kita masuk ke faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini berasal dari lingkungan sosialnya atau lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakat dan sebagainya. Sekarang masuk ke media grafis. Nah, apa sih media grafis itu? Media grafis itu adalah sebuah media visual. Nah, fungsinya sama seperti media-media yang lainnya untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima pesan. Nah, biasanya media grafis ini itu berbentuk visual. Nah, visualnya ini bisa mempermudah para penerima pesan untuk memahami pesan apa yang ingin disampaikan. Lalu kita masuk ke bagian macam-macam media grafis. Nah, di media grafis ini ada diagram, ada poster, ada sketsa, ada grafik, ada bagan, dan ada gambar. Nah, kita di sini masuk kelebihan di media grafis dan kekurangannya. Nah, kalau di kelebihannya itu, menurut Prof. Dr. Andes Sri Anita W, dia menjelaskan bahwa di dalam media grafis ini banyak sekali ide gagasan yang tadinya abstrak menjadi lebih realistik. Lalu banyak tersedia juga di buku-buku, majalah, surat kabar, kalender dan sebagainya. Nah, dan media grafis ini memang cenderung lebih mudah untuk digunakan dan dapat digunakan di setiap mata pelajaran atau tahap pembelajaran apapun. Lalu kita masuk ke kelemahannya. Nah, kelemahan media grafis ini biasanya cenderung ada timbulnya perbedaan penafsiran antara penerima pesan. Nah, lalu terkadang media grafis ini menjadi sebuah problem untuk orang yang memiliki indera penglihatan yang kurang, karena media grafis ini berupa gambar biasanya dan penggunaan inderanya itu lebih kuat di penglihatan. Jadi itu menjadi sebuah permasalahan yang
cukup krusial namun kecil untuk orang yang memiliki gangguan dalam penglihatannya. Kemudian kita masuk ke dinamika psikologis. Bagaimana sih keterkaitan antara media pembelajaran grafis dengan motivasi belajar mahasiswa? Nah, motivasi belajar itu dapat ditingkatkan dengan banyak cara. Salah satunya yaitu pemilihan media pembelajaran yang paling tepat. Jadi, media pembelajaran itu merupakan alat yang menghantarkan materi kepada mahasiswa agar lebih menarik, sehingga media pembelajaran tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat menciptakan atau meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa. Nah, media grafis itu merupakan media yang paling sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik itu berupa slide PowerPoint, gambar ilustrasi, diagram, tabel, kemudian masih banyak lagi. Nah, meskipun masih memiliki kekurangan, namun media ini masih tetap menjadi favorit dan masih banyak digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Gambar itu lebih mudah memberikan gambaran yang konkret, visualisasi, daripada hanya sekedar belajar menggunakan audio saja. Itulah mengapa media grafis ini masih menjadi salah satu favorit dan banyak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian kita masuk ke hipotesisnya. Hipotesis penelitian adalah jawaban terhadap masalah penelitian yang masih baru dan harus diuji kebenarannya. Jadi dalam penelitian ini kami menentukan hipotesis nolnya, yaitu tidak terdapat pengaruh penggunaan media grafis terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dan untuk hipotesis alternatifnya, yaitu terdapat pengaruh dari penggunaan media grafis terhadap motivasi belajar mahasiswa. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, untuk jenis dan pendekatan penelitian kali ini penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif secara umum menggunakan data-data yang nantinya akan diskor dengan angka. Kemudian model analisisnya menggunakan statistik, baik itu yang sederhana maupun yang kompleks. Penelitian kali ini kami akan menggunakan pendekatan metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan dengan mengadakan manipulasi atau treatment terhadap objek penelitian serta adanya kontrol. Nah, untuk variabel penelitian kali ini itu ada dua. Yang pertama variabel bebas atau variabel independennya, yaitu penggunaan media grafis. Dan untuk variabel terikat atau variabel dependennya, yaitu motivasi belajar. Kemudian untuk definisi operasional sendiri, kan kita ada dua variabel. Yang pertama motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu didefinisikan sebagai serangkaian proses untuk menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku individu untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Ya, jadi kan penelitian ini akan fokus terhadap motivasi belajar mahasiswa yang diperlakukan atau diberi treatment dengan pembelajaran grafis. Kemudian dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar tapi tidak menggunakan media grafis. Nah, media grafis itu termasuk media visual. Sebagaimana halnya media yang lain, menurut Sadiman, media grafis itu berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai itu menyangkut indera penglihatan, dan pesan yang disampaikan itu dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi secara visual. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitian. Kami akan melakukan penelitian di UIN Wali Songo Semarang dengan waktu yaitu tanggal 1 September 2020. Subjek penelitian kami adalah 40 mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, kemudian subjek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian untuk desain eksperimennya, penelitian kami akan menggunakan metode penelitian eksperimen through experimental dengan desain pretest post-test control group, di mana dalam penelitian ini nanti subjek akan dibagi menjadi dua kelompok. Dalam desain ini pula, jadi ada kelompok kelompok itu dipilih secara acak atau random, kemudian diberi pretest atau tes awal untuk mengetahui keadaan awal dari subjek. Jadi perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu yang nantinya kelompok eksperimen akan diberi treatment berupa pembelajaran dengan media grafis. Sedangkan untuk kelompok yang satunya tidak. Setelah itu akan diberikan post-test
atau tes yang kedua untuk melihat keadaan setelah kelompok itu diberi treatment. Lalu adakah pengaruh diberikan treatment dengan yang tidak gitu. Kemudian masuk ke prosedur penelitian. Nah, tahap yang pertama itu ada tahap persiapan. Langkah awal yaitu mengurus perizinan ya tentunya, mengurus perizinan ke pihak-pihak terkait, kemudian melihat karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Yang kedua, menetapkan sampel kelas eksperimen dengan teknik yaitu teknik random sampling sebanyak 40 mahasiswa yang nantinya akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang ketiga, mempersiapkan bahan ajar serta rencana pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan jadi treatment untuk kelompok eksperimen. Kemudian yang keempat yaitu menyusun kuesioner pretest dan posttest yang akan diberikan kepada kelas eksperimen dan kontrol untuk mengetahui motivasi belajar dari para mahasiswa. Masuk ke yang tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan treatment. Yang pertama itu pelaksanaan pretest dulu ya. Pretest atau kuesioner awal itu diberikan kepada kelas eksperimen maupun kelompok kontrol yang sebelum diberi perlakuan dengan itu diberikan sebelum diberikannya perlakuan atau treatment berupa pembelajaran menggunakan media grafis. Nah, yang kedua itu melakukan proses pembelajaran dengan media grafis pada kelas eksperimen. Yang ketiga, memberikan post-test yang bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar dari mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga, yaitu ada tahap akhir penelitian. Tahap akhir penelitian ini adalah menganalisis hasil penelitian yang didapat pada saat melakukan eksperimen, yaitu menghitung hasil pengujian pretest dan posttest pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Dalam tahap akhir ini, hasil penelitian akan diketahui apakah ada pengaruh penggunaan media grafis terhadap motivasi belajar mahasiswa. Poin yang berikutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama ada uji asumsi. Nah, uji asumsi ini tuh ada dua, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk uji normalitas datanya atau uji normalitas itu bertujuan untuk mengetahui kenormalan data tentang media grafis dan motivasi belajar. Uji normalitas yang akan kami gunakan adalah rumus C kuadrat. Untuk uji homogenitasnya itu kan dilakukan apakah varian populasi itu sama atau tidak. Jadi uji ini tuh digunakan sebagai prasyarat untuk analisis statistik yang menggunakan independent sample t-test dan ANOVA. Jadi selain itu pengujian homogenitas juga dilakukan sebagai pertimbangan pada uji T. Pengujian homogenitas itu dilakukan dengan uji F. Nah, yang kedua, setelah uji asumsi itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis itu untuk menguji hipotesis yang tadi kita buat ya. Dan kami akan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana itu digunakan untuk mengetahui pengaruh media grafis terhadap motivasi belajar mahasiswa.